Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu inna akramakum 'indallahi atqakum, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hingga kesempatan hari ini pun Allah senantiasa memberikan nikmat-Nya, memberikan karunia, hidayah, inayahnya kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat itu kita mampu dihadirkan di majelis ini dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat itu, semoga kita menjadi orang yang pandai bersyukur, memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat itu mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tetap berada di jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang baik ini jamaah, marilah kita senantiasa berusaha memupuk kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Di antaranya jamaah, orang yang bertakwa itu adalah wa'amila lima ba'dal maut, adalah mereka yang selalu berusaha mempersiapkan dengan cara melakukan amal kebajikan untuk kehidupan setelah kematian. Orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk berusaha mengisinya dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia tahu bahwa sesungguhnya orang yang beruntung itu tatkala hari ini jamaah, kita harus lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Man kana yaumuh khairan min amsih fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini jamaah amalnya lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang lalu, hari kemarin, hari sebelumnya, fahuwa rabihun, maka dialah sesungguhnya orang yang paling beruntung dalam hidupnya. Keuntungan bukanlah diukur dengan kenikmatan materi. Keuntungan apabila kita bisa berbuat taat kepada Allah jamaah. Tatkala kita bertambah hari semakin takut kepada Allah, amal kita semakin banyak yang dengannya
Setiap kesempatan dan waktu yang kita lewatkan tidak pernah berlalu begitu saja, kecuali di dalamnya kita bisa berbuat amal. Dan kita memohon kepada Allah agar kita bukan menjadi orang yang merugi. Man kana yaumuh mithlu min amsih. Barang siapa yang hari ini jamaah sama saja dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, fahuwa maghbunun, maka dia termasuk orang yang celaka. Celaka karena tidak bisa melakukan amal yang lebih baik. Padahal waktu terus berjalan, kesempatan kita hidup di dunia ini semakin habis. Modal terbaik bagi seorang hamba adalah usianya, umurnya, kesempatannya. Tatkala tidak ada perubahan pada diri kita jamaah menjadi lebih baik lagi, hari ini sama saja ibadahnya dengan hari kemarin. Kemaksiatan kita di hari ini justru kita ulangi lagi sebagaimana hari kemarin. Maka sungguh celaka kita jamaah, sungguh merugi kita jamaah. Dan na'udzubillah tsumma na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita termasuk golongan orang-orang yang terlaknat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah. Man kana yaumuh syarrun min amsih fahuwa mal'unun. Siapa saja yang hari ini jamaah ternyata lebih buruk lagi kelakuannya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Hari ini dosa dan kemaksiatan kita ternyata lebih banyak dibandingkan dengan hari kemarin. Ibadah lebih sedikit dibandingkan dengan hari kemarin. Maka mudah-mudahan memohon maaf kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya agar kita kembali menjadi hamba Allah yang senantiasa dipandu dan diberikan petunjuk oleh Allah agar bisa memanfaatkan hari-hari berikutnya jamaah untuk lebih dekat, lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, banyak kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim Allah nyatakan, wa in ta'uddu ni'matallah, jikalau kalian mau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup, tidak akan mampu jamaah. Dan di antara kenikmatan terbesar itu adalah tatkala Allah titipkan iman Islam tetap ada pada diri kita sampai sekarang jamaah. Dan kita berdoa mudah-mudahan iman Islam kita ini bisa kita bawa sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah. Nikmat lain yang terbesar jamaah adalah kita bersyukur kepada Allah. Allah menghindarkan kita dari kekafiran dan kemusyrikan, karena tidak ada yang lebih besar, kemaksiatan yang lebih besar dibandingkan dengan itu jamaah. Dosa apapun kecuali syirik masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk diampuni. Oleh karenanya jamaah sudah sangat layak dan sangat pantas apabila setiap saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah yang sedikit pun tidak Allah cabut dari kita. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan enaknya makanan, kita masih bisa mencium bau orang lain. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal jamaah sebagai wujud syukur kita kepada Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali jamaah, minim paling tidak jamaah ini yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kemudian kita memanfaatkan, mempergunakan nikmat-nikmat Allah yang banyak itu sebagai alat untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tidak bisa
menjalankan ibadah sebaik mungkin, maka minimal jamaah kita tidak bermaksiat kepada Allah dengan mempergunakan nikmat-nikmat itu. Itulah wujud syukur yang paling kecil yang seharusnya selalu kita pikirkan jamaah. Jangan sampai kemudian Allah cabut kenikmatan itu karena kita kufur. Ingat jamaah, mengapa kemudian kita wajib bersyukur? Alasannya sederhana, agar kemudian Allah tidak mencabut kenikmatan itu dari kita. Kenapa kita saat ini harus pandai bersyukur? Sejatinya karena kita tidak ingin kehilangan nikmat-nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa nikmat itu semakin bertambah. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jikalau kita pandai merawat nikmat itu dengan cara bersyukur kepada Allah, niscaya jamaah, la azidannakum, niscaya Allah akan memberikan tambahan nikmat-nikmat yang lain jamaah. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan kita di dunia ini ada dua sisi yang selalu Allah pergilirkan. Selain nikmat, Allah juga akan memberikan musibah, ujian kepada setiap kita. Selama kita hidup di dunia ini, musibah dan ujian serta kenikmatan itu silih berganti, dan itulah namanya kehidupan. Maka jika kita masih hidup di dunia ini jamaah, tidak akan pernah mungkin kita ini menghindar dari yang namanya musibah. Dan justru kalau kita pandai merawat musibah itu dengan cara bersabar, maka pahalanya tidak kalah besar dibandingkan ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita jamaah. Mengapa demikian jamaah? Karena di dalam setiap musibah pastilah ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Inilah minimal jamaah yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar jamaah. Beliau mengatakan, aku tidak pernah diuji oleh Allah dengan musibah apapun kecuali Allah pasti memberikan 4 macam kenikmatan kepadaku. Yang pertama, kata sahabat Abdullah bin Umar, ternyata jamaah, musibah yang Allah berikan kepada kita itu tidak menimpa dalam urusan agama dan keyakinan. Artinya jamaah, selama ujian dan musibah itu tidak berkaitan dengan agama, dengan keyakinan, itu kecil dalam pandangan sahabat Abdullah bin Umar jamaah. Tidak ada apa-apanya. Itu pun akan berakhir tatkala kita sudah kembali kepada Allah dan kita menikmati kenikmatan yang hakiki jamaah. Namun justru kemudian kita selalu berlaku terbalik. Kadang kita cuek, tidak ambil pusing, tidak mau peduli tatkala agama kita kemudian dilecehkan. Kita justru kemudian berputus asa, berkeluh kesah, bahkan seakan-akan dunia ini tidak adil kepada kita tatkala kita diuji dengan nikmat dunia jamaah. Padahal ujian sejatinya itu adalah tatkala seseorang itu diuji dalam urusan agama dan keyakinannya, dan Allah menitipkan ujian itu sesuai dengan tingkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kemudian Allah memberikan ujian yang berat kepada kita, orang lain tidak, itu artinya jamaah, kitalah yang layak dipandang untuk bisa melewati ujian itu. Orang lain belum tentu bisa. Maka kita pantas bersyukur kemudian jamaah, tatkala kita diberikan ujian yang berat, kita minta kepada Allah mudah-mudahan diberikan kelapangan dan kesabaran untuk bisa melewati ujian itu. Artinya Allah melihat kita adalah orang yang layak, orang lain belum tentu bisa aja. Yang kedua jamaah, kenikmatan apa yang akan Allah berikan tatkala kita diberikan musibah? Ternyata
musibah ujian itu tidaklah lebih besar. Maksudnya apa jamaah? Ternyata apa yang Allah berikan ujian kepada kita itu ada orang lain yang ujiannya justru lebih berat dibandingkan dengan kita jamaah. Itu adalah kenikmatan. Dan yang ketiga, kata sahabat Abdullah bin Umar, tatkala ujian itu diberikan kepada kita, maka kenikmatan yang akan kita peroleh tidak ada yang menghalang-halangi kita untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun momentum ujian itu kemudian kita sambut terkadang dengan keluh kesah, yang justru dengan keluh kesah itu Allah tutup segala permohonan kita. Padahal sejatinya jikalau kita kemudian memahami, tatkala kita diuji oleh Allah, maka tidak ada penghalang sedikit pun jamaah bagi Allah. Tatkala kita kemudian memohon kepada Allah, maka niscaya permohonan itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Perbanyak doa tatkala kita diuji oleh Allah, karena disitulah kunci yang akan memberikan jawaban atas setiap keluh kesah kita, keinginan kita dan kebutuhan kita jamaah. Terakhir jamaah, ternyata kata sahabat Abdullah bin Umar, tatkala aku diuji oleh Allah, maka kenikmatan yang terakhir yang aku bisa dapatkan tatkala aku bisa bersabar dengan ujian itu, Allah akan memberikan pahala yang luar biasa jamaah. Oleh karenanya jamaah, baik yang namanya musibah ataupun nikmat itu adalah sama sejatinya, sama-sama mengandung keutamaan. Tidak ada yang lebih utama jamaah, kecuali keduanya satu sama lain saling terkait. Maka jikalau kita kemudian mendapatkan nikmat kemudian bersyukur, maka itu adalah bagian pahala yang besar yang akan kita dapatkan. Begitu pula saat kita diuji oleh Allah kemudian kita bersabar, maka pahala yang luar biasa juga menanti kita jamaah. Oleh karenanya apapun keadaan kita sebagai orang yang beriman, asalkan iman ini masih menetap dalam diri kita jamaah, kita bersama dengan Allah, kita diharapkan juga tatkala kita berpulang ke hadirat Allah membawa iman dan Islam ini, fa insyaallah kita akan selamat di dalam kehidupan ini dan kita akan berpulang ke hadirat Allah. Mudah-mudahan diperjumpakan dengan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله. إن أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر